Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Ina Maryamah dengan NPM 19023. Pernah gak sih kalian mikir kenapa masih banyak lulusan kuliah dan sekolah tinggi tapi masih menganggur juga? Apakah sekolah tinggi tuh nggak ngejamin langsung dapat kerja? Nah, ternyata masalah tersebut bukan tentang individu saja, tapi ada hal yang memengaruhinya seperti sistem pasar dan juga sistem tenaga kerjanya. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa pengangguran terdidik di kalangan Gen Z ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dan apa yang harus kita lakukan. Tahun 2025, menurut Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa. Atau sekitar 4,76% dari angkatan kerja. Namun, ada hal yang lebih memperhatikan, yaitu angka pengangguran tersebut justru terjadi di kalangan Gen Z, yaitu sekitar 15-24 tahun. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan juga kebutuhan pasar, atau kebutuhan perusahaan atau industri. Banyak lulusan SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi yang skillnya masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, mereka belum punya hard skill atau kemampuan spesifik dan juga soft skill seperti komunikasi, disiplin, dan juga kerjasama tim. Selain itu, kurangnya pengalaman dan juga magang menjadi salah satu alasan utama kenapa Gen Z sulit untuk mendapatkan pekerja. Banyak perusahaan menginginkan calon pekerja yang sudah banyak pengalaman, tapi bagaimana dapat pengalaman kalau dapat kerja saja susah? Hal itu menjadi lingkaran setan yang terus tak berujung yang membuat Gen Z frustasi sampai ada label desperate di LinkedIn. Ada juga masalah ekspektasi gaji dan juga kondisi kerja. Banyak diantaranya Gen Z yang berharap memiliki gaji yang tinggi dan juga kondisi kerja yang ideal, tapi pada kenyataannya bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia tuh belum memenuhi hal tersebut. Sehingga banyak di antaranya penolakan kerja yang sebenarnya tuh hal tersebut bisa jadi peluang untuk terus berkembang dan juga belajar. Jika dilihat dari sisi teori ekonomi, hal tersebut disebabkan karena adanya mismatch antara supply tenaga kerja atau skill yang dibutuhkan dengan demand perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Jika skill tersebut tidak sesuai, maka tingkat pengangguran akan terus-menerus meningkat. Sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu perbaikan kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Misalnya, dengan melibatkan pelaku industri dalam penyusunan materi kurikulum pendidikan, dan juga menambahkan pelatihan soft skill serta magang wajib. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan program upskilling dan juga reskilling yang lebih efektif seperti kartu prakerja yang memberikan keterampilan tambahan supaya Gen Z bisa menyesuaikan diri dengan pasar tenaga kerja. Namun tentunya program ini memang perlu dievaluasi lagi supaya pelatihannya tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan peran aktif perusahaan untuk membuka kesempatan magang dan juga pelatihan kerja bagi lulusan baru agar mereka bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Selanjutnya, yang terakhir yang keempat adalah dengan kesadaran diri kita sendiri sebagai Gen Z untuk menyesuaikan dengan ekspektasi gaji dan juga kondisi kerja dengan realitas pasar yang ada, serta meningkatkan motivasi dan juga profesionalisme dalam bekerja. Jadi, pengangguran terdidik di kalangan Gen Z ini bukan soal masalah kurangnya lapangan pekerjaan saja, tapi juga tentang ketidaksesuaian skill, kurangnya pengalaman, dan ekspektasi yang belum realistis. Dengan melakukan perbaikan pendidikan, mengikuti banyak pelatihan, dan kerjasama antara semua pihak, kita dapat mengurangi angka pengangguran ini agar lebih kecil. Nah, pesan buat teman-teman JJ semua, termasuk saya, kita jangan cuma mengandalkan ijazah dan juga gelar saja, tapi kita harus tetap mengupgrade skill dan juga mencari pengalaman sebanyak mungkin. Yuk kita hadapi tantangan ini agar masa depan kita lebih cerah lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.